hari ini hari Jumat, dan kebiasaan baik. Silakan buka semua Al-Qurannya. Kita akan literasi Al-Quran. Surah apa? Al-Kahfi. Silakan dibaca semua. Ayat berapa sekarang? 16. Oke, 16. Silakan dibaca. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'budu ilal kahfi yanshur lakum. 2, 3. Masya Allah, tadi kalian sedang baca ayat suci Al-Quran surah Al-Kahfi. Dan ingat, dalam Islam kita diajarkan untuk menghafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Agar apa? Terhindar dari fitnah dajjal. Hari ini kita akan belajar tentang menuangkan ide dalam bentuk puisi. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun sebuah puisi. Apalagi yang lain setelah itu? Hah? Jenis-jenis puisi. Apalagi? Stop. Kasih lihat. Selain itu apalagi yang pernah kalian pelajari? Apalagi? Apalagi yang lain? Hah? Pengertian puisi. Oke, Masya Allah, syukron. Jenis-jenis majas. Baik, hari ini kalian 80. Jenis penugasan adalah kelompok dan individu. Kenapa kelompok dan individu? Sebab sebentar kalian akan ustazah bentuk dalam sebuah kelompok. Kelompok yang berbeda dari kelompok yang kemarin saat menyimpulkan isi puisi. Kemudian kalian akan menentukan diksi dari sebuah puisi pada kertas peta pikiran yang akan ustazah bagikan. Jadi kertas peta pikirannya ustazah akan bagikan. Silakan nanti berdiskusi menentukan diksi. Apalagi diksi? Pilihan kata. Oke. Pilihan kata silakan kalian tentukan dan ingat ada yang namanya unsur lahir. Unsur lahir salah satunya apa? Selain diksi? Imaji, majas, tipografi. Oke. Ingat ya, yang menjadi pembeda sebuah teks puisi dengan teks yang lain adalah kalimatnya singkat. Maknanya bagaimana? Besar, padat. Dan dia juga ada yang tersirat dan tersurat. Dan ingat, dalam sebuah puisi ada namanya tipografi. Bagaimana tuh tipografi? Yang awalnya huruf besar. Betul. Bisa diulangi, Nelatul? Yang awalnya huruf kapital. Oke, Abia bisa diulangi? Yang awalannya huruf? Iya, betul. Awal barisnya semua huruf kapital. Jadi ingat, ketika kalian membuat puisi, awal barisnya digunakan adalah huruf kapital. Pakai tanda baca tidak di akhirnya? Pakai. Tidak. Bagus. Sekarang ustazah akan mengajarkan cara membuat puisi yang singkat. Sebentar sekali waktunya bisa selesai. Oke? Jadi sebentar kalian akan membuat puisi dengan objek lingkungan sekolah. Kira-kira di lingkungan sekolah ada apa saja? Lapangan. Apa lagi? Kolam ikan. Apa lagi? Ada kelas. Ada apa? Aula. Yang Laboratorium. Lab. Depan ada apa? Perpustakaan. Gazebo. Masya Allah. Ada apa di gazebo? Apa lagi yang lain? Kantin. Cara membuat puisi. Membuat puisi itu menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa menuangkan segala isi hati kita di dalam. Pertanyaan kita akan pilih dulu satu objek. Kira-kira objek apa yang ingin kalian dan kita semua buat
menjadi sebuah puisi? Apa kira-kira? Kelas? Yang lain? Oke, tangga. Ada apa dengan tangga? Tinggi. Yang pertama apa kira-kira? Naik. Hah? Tanjakan. Ada yang mau bantu Ustazah? Ayo, satu-satu tuliskan. Ayo, silakan. Jangan malu untuk maju. Siapa lagi? Ayo, naik silakan. Apa yang berhubungan dengan tangga? Kenapa bisa jatuh? Licin. Oke, hati-hati. Bersusun banyak turun licin tanjakan. Kenapa lupa ini? Anak tangga kan? Apalagi kira-kira? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati di mana? Apa yang mau dihargai? Tangganya ya? Menyapu, buka sepatu. Menyapu, buka sepatu. Ini kalau kata-kata sebuah dosa tidak akan kembali. Ingat, wahai anak manusia, hati-hati. Karena apa? Waktu tidak akan pernah memintamu untuk kembali. Impian yang hari ini kau pegang, hidup hari ini yang kau miliki adalah sebuah mimpi bagi orang-orang yang telah terkubur di bawah tanah. Ingat, hati-hati dan hargai setiap waktu yang kau miliki. Terima kasih. Inilah kalau kita. Oke, anak solihah, itulah tadi sebuah puisi yang memang puisi itu terkadang diciptakan spontanitas dari apa yang kita pikir, dari apa yang kita rasa, dari apa yang pernah kita baca. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kalian akan membuat puisi, banyak-banyak membaca. Karena sebuah ide yang hebat terlahir dari bagaimana dan apa yang kalian baca. Sebuah pikiran dan ide terlahir dari apa dan kualitas bagaimana yang kalian baca. Dan kualitas seseorang terlihat dari bagaimana dan apa yang ia baca dan apa yang ia keluarkan ketika ia berbicara. Paham? Paham. Oke, bagaimana tadi membuat puisi? Gampang? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang sedikit. Tapi ada juga kayak dalam hati yang mengatakan susahnya Ustazah. Iya? Oke. Oleh sebab itu, ingat, belajar jangan takut pernah untuk salah. Sebab ketika kita tidak pernah salah, kita tidak tahu kapan kita benar. Jadi sekarang, Ustazah akan membentuk kalian menjadi sebuah kelompok. Dan kelompok ini akan kalian bersama berdiskusi menentukan apa? Diksi. Kemudian merangkai puisi itu menjadi sebuah puisi. Oke, karena di sini tadi sudah diacak kelompoknya berbeda lagi. Ustazah akan bagikan. Ini namanya kelompok diksi. Diksi ya. Ini imaji, tipografi, majas. Di sini rima, di sini ritme. Paham? Paham. Oke, Ustazah akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja siswa. Ustazah akan bagikan sebuah kertas. Di sini ada kertas mind mapping. Silakan kalian isi diksi secara berkelompok. Tapi ingat, sebelum mengisi diksinya, tentukan dulu objek yang akan kalian buat sebagai puisi. Paham? Paham. Setelah, jadi perhatikan dulu ke sini nak. Kertas itu akan kalian isi secara berkelompok. Dua hal. Objek apa yang akan kalian amati, dan yang kedua, apa diksi yang berkaitan dengan puisi dengan objek tersebut. Setelah itu, setiap individu kalian masing-masing akan membuat puisi berdasarkan diksi yang telah kalian kerja secara berkelompok. Paham? Paham. Oke, hari ini kita akan belajar di luar kelas. Semuanya siapkan buku, alat tulis. Kita akan turun
selama 30 menit. Jadi kalian akan kembali sebentar pada pukul 12.30. Oke? Oke, selamat siap-siap dan kita turun satu-satu. Bagaimana? Objeknya tentang apa? Kelas. Oke, sudah diksinya ada ya? Oke, silakan dilanjutkan. Ingat, perhatikan unsur lahir dan batinnya. Ustazah ke sana dulu ya. Oke, bagaimana? Kelompok apa di sini? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Apa objek yang diangkat? Pohon, Ustaz. Pohon. Sudah ada diksinya? Oke, silakan dilanjutkan. Ingat, silakan dirangkai kata-katanya. Diskusikan baik-baik. Buat masing-masing puisinya. Sekarang sudah pukul berapa? Ada yang bawa jam? Pukul berapa? Oke, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita kembali ke kelas. Oke, terima kasih. Tentang apa ini? Rumah? Iya, jadi tapi kita ambil kayak Oke, alhamdulillah anak-anak kita sudah kembali ke kelas. Sesuai dengan jadwal yang kita katakan, kita kembali dan berkumpul di kelas ini pukul 12.30. Dan bagaimana? Sudah selesai buat puisinya semua? Sudah. Oke, alhamdulillah karena sudah, Ustazah mau dengar beberapa orang membacakan hasil puisinya. Siapa yang dibacakan? Alia. Siapa? Alia. Oke, dari kelompok apa ini? Ritme. Oke, silakan Alia dibacakan puisinya. Yang lain dengarkan pembacaan puisi temannya ya. Oke, silakan dibaca. Saat datang di pagi hari, kulihat kursi dan meja bersusun dengan rapi, disambut dengan kelas yang sejuk dan dingin, dan teman-teman yang hangat. Bel berbunyi menandakan masuk. Saat datang di pagi hari, kulihat kursi dan meja bersusun dengan rapi, disambut dengan kelas yang sejuk dan dingin, dan teman-teman yang hangat. Bel berbunyi menandakan masuk. Masuk guru ke dalam kelas. Kita belajar menambah ilmu, bermain bersama dengan kenangan yang tak terlupakan. Masya Allah. Bagaimana pembacaan puisinya? Oke, terima kasih ya. Ini dibuat berdasarkan diksi yang didiskusikan kan? Yes. Oh, Masya Allah. Oke, ada siapa lagi yang ingin menampilkan puisinya? Oke, silakan. Akila. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Pandora Waktu. Pandora Waktu. Seperti kotak Pandora Waktu yang berbentuk persegi, di mana aku dan kamu bertemu menjadi kita. Semua bernama kelas. Dinding yang biru membuat kita nyaman bersatu. Di sini kita belajar untuk saling memahami, menjadi murid dan kadang menjadi guru. Dalam sebuah kotak yang bernama Pandora Kelas. Syukran. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana puisinya? Mantap sekali. Oke, terima kasih. Tadi hasil puisi dari teman kalian. Bagaimana? Puisinya bagus? Bagus. Saya belajar hari ini itu rasanya menyenangkan. Terus pelajaran yang bisa saya dapat hari ini itu ternyata kita bisa menuangkan ide atau isi pikiran kita ke dalam puisi. Masya Allah. Terima kasih Luna. Masya Allah, Ana Salihah. Dengan berakhirnya tadi refleksi dari teman kalian, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Wabarakatuh.